Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya. Hari ini saya akan membagi pengalaman dan tips dan bagaimana cara sistem songgo pada sawit saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat kalau saya panen sendiri saya tidak menggunakan sistem songgo, dan saya diterapkan di para karyawan saya atau para pekerja saya atau pemanen saya. Tetapi saya menerapkan ini kalau saya lihat situasi ya teman-teman, situasi buah. Mungkin teman-teman perhatikan video ini sampai habis setiap anggota saya panen, karena di sini ada waktunya, saatnya buah itu yang harus kita cungkil atau tidak kita buang pelepahnya ya teman-teman. Ada, ini kita perlihatkan video sawit besar dan sawit rendah ya teman-teman. Nah, di sawit besar ini kita nggak bisa sistem cungkil ya teman-teman, terpaksa kita buang pelepah, ambil buah, buang pelepah. Kalau sistem curi buah kita susah ya teman-teman, karena posisi sawit tinggi seperti ini nggak bisa sistem seperti itu, dia harus buang pelepah seperti ini teman-teman. Nah itu dia, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Nah mungkin di sawit pendek teman-teman, ada teman-teman mungkin melihat video saya ya, yang memperlihatkan buah itu sistem congkel ya teman-teman. Nah itu ada sebabnya, tolong diperhatikan bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini kalau di sawit tinggi sistemnya buang pelepah semua seperti ini ya teman-teman. Kita sistem tarik agar lebih mudah, biar mudah ya teman, dan panennya lebih cepat ya. Makanya kita harus buang pelepahnya di bawahnya, atau kita yang pintar panennya, pintar ngegreknya bisa langsung sekali tarik langsung jatuh buah dan pelepah ya teman-teman. Nah seperti itu, tidak perlu buang pelepah dulu sekalian sama buah-buahnya jatuh. Itu yang pandai-pandai, yang kuat ya, dan tahu tekniknya. Nah kalau saya sendiri pribadi saya nggak tahu tekniknya kalau untuk mengegrek ini ya teman-teman, karena saya sudah lama meninggalkan pekerjaan panen ini, sekitar 10 tahun lebih sudah ya teman-teman. Saya semuanya menyuruh orang, menggaji orang, karena saya itu ya sistemnya bagi rezeki ya, seperti itu ya teman-teman. Kecuali muat sawitnya saya muat sendiri dan bongkar sendiri di pabrik. Kenapa? Karena kerjaan itu lebih ringan ya teman-teman, dan saya anggap itu sebagai olahraga, bukannya saya pelit. Nah ini teman-teman lihat sistem panennya seperti ini ya teman-teman. Tetapi ya saya usahakan sebenarnya jangan mengadakan pelepah gantung ya anggota saya ini, tapi kebanyakan ada yang pelepah gantung setelah yang tidak terlalu kita awasi ya. Itu sebenarnya pelepah gantung ini pada sawit tua ini sangat kurang bagus ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman kita, kurang bagusnya kenapa? Yaitu tadi dia lambat berbuah, karena yang pelepah gantung ini jadi pelepah mati dia ya, sangat menyerap nutrisi ya teman-teman. Nah itu dia, kalau berdasarkan pengalaman, mungkin pengalaman teman-teman yang di luar sana mungkin berbeda dengan saya ya, mohon maaf, mungkin pengalaman berbeda, kondisi tanah berbeda. Nah ini teman-teman lihat, nah ini sistem panen sawit rendah. Yang mana harus dibuang pelepahnya, yang mana yang enggak ya teman-teman. Nah seperti ini kita buang, karena apa? Ini buah pertama ya, ini buah pertama dia teman-teman, buah pertama artinya buah yang baru nongol masak seperti itu, buah pertama. Nah ini kita selalu buang pelepahnya, jarang kita congkel, karena posisi buah seperti itu dia selalu jepit ya teman-teman, sehingga untuk proses pemanenan lebih lambat. Yang kedua, jika kita sistem congkel nanti pelepah itu 3 sebelum dia banyak sekali pelepahnya, karena pelepah itu sangat banyak menyerap nutrisi. Sementara di negara tetangga kita memang sistem panen itu dia harus buang pelepah, ambil buah, memang dia sistemnya, karena memang jenis bibit mereka itu memang bibit yang buahnya kecil tapi banyak. Kalau tidak sistem seperti itu ya tahu sendiri ya teman-teman, yang tukang panen pasti tahu ya teman-teman. Kalau yang tukang nonton di YouTube saja atau nonton di TikTok aja ya nggak tahu. Nah kalau yang tukang panen pasti paham ya, atau yang pemilik kebun pasti paham mengapa sistem di Malaysia itu dia buang pelepah, ambil buah. Nah itu dia karena memang bibitnya jenisnya seperti itu, dia buahnya kecil-kecil tapi banyak. Itu biasanya di Indonesia itu biasanya jenis bibit PPKS ya, kulihat itu PPKS yang model terbaru sekarang ya, yang lagi viral itu memang bagus, bibitnya kecil-kecil, buahnya banyak. Tapi kalau untuk tonase dia lebih ringan. Nah ini sistem congkel seperti ini, kenapa ya teman-teman? Ini buah sudah dekat buah terakhir. Ini buah terakhir, teman-teman bisa lihat sisa buah di atas cuma satu ya teman-teman. Nah makanya saya suruh dia sistemnya congkel saja. Nah jangan diambil buang pelepahnya, karena nanti dia setelah habis buah ini nanti akan keluar buah baru ya teman-teman. Nah buah baru ini dia butuh pelepah penyonggo
2 kalau enggak 1 ya teman-teman. Kenapa? Nanti untuk penyonggo ini dia biasanya ada sistem apa dia, kalau enggak dibuang semua nanti pas keluar buah baru ini dia akan mengecil buahnya ya teman-teman. Nah itu harus kita pahami, bukan kita ngasih songgo banyak-banyak tuh agar buah besar itu itu nggak ada faktanya, itu sangat jarang sekali faktanya di lokasi. Nah seperti ini saya suruh congkel, tetapi anggota panen kita ya nggak bisa nyongkel karena posisi buahnya sawit seperti ini, buah rapat seperti ini, dia terjepit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di lokasi, videonya real, kita bikin video secara langsung. Kalau bisa dicongkel saya suruh congkel karena ini buah sudah, yang pertamanya sudah diambil, ini buah kedua dan ketiga ya teman-teman. Ini buah ini cuma bisa sampai 3 susun saja ya, jarang sampai 4 susun ya. Beda halnya dengan sawit yang jenis sawit buah kecil ya. Kalau jenis buah kecil dia sampai 5 susun ya. Kalau 5 susun tuh enak. Kalau yang cuma 3 susun seperti ini 3 susun ya teman-teman. Nah ini susunan terakhir, susunan kedua itu sudah kita sistem congkel kalau bisa ya. Kalau nggak bisa seperti ini ya seperti ini, kita ambil buahnya ya seperti itu. Nah seperti ini. Tapi kalau sudah dilukain seperti itu ya pelepahnya tolong ya dibuang ya teman, nanti ya bisa sengkle atau anu. Nah ini teman-teman bisa lihat satu pohon bisa sampai 9 tandan, paling banyak 9 tandan. Kalau yang buah kecil bisa sampai 13 tandan ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami, ini jenis buah gede, dia di atas 20 kilo ya, 20 kilo 15 kilo ya. Jadinya ya satu putaran buah itu, susunan satu putaran buah itu dia bisa tembus sampai 9 tandan saja. 9 tandan. Nah ini teman-teman bisa lihat, nah buahnya membesar-besar, ini sangat berkualitas sekali buahnya. Yaitu maka saya sarankan buat teman-teman untuk sawit itu usahakan ya perawatan itu sangat penting. Perawatan itu ya melibatkan seperti apa? Perawatan itu seperti pemupukan, pruning, penebasan, penyemprotan, dan lain-lain. Itu yang saya maksudkan perawatan, mencakup seperti itu. Kita singkat saja dengan perawatan ya teman-teman. Sawit itu penting, hal seperti itu semuanya sangat penting sekali perawatan itu. Kalau nggak ada perawatan sawit itu, kita biarkan sahabat atau pernah kita pupuk, hasilnya pasti nggak ada. Walaupun teman-teman tuh tanam yang sawit unggul, mau saya lihat sawit unggul katanya buahnya banyak, menyusun, kalau tidak dirawat ya sama aja dengan yang abal-abal ya. Ini kita sawit abal-abal ya. Yang saya perlihatkan ini sawit paling rendah ya, paling jenis yang paling tipe yang paling sangat tidak disukai orang ya, yang sudah tanam sawit unggul. Katanya sawit unggul tuh bagus gini gitu, tetapi saya sudah pernah tanam sawit unggul ya sama aja sih teman-teman. Saya rasa itu untuk tonase per tahunnya sama aja, karena orang itu kadang-kadang nggak bisa menghitung. Kita perlihatkan ini saya panenan per minggu seperti itu. Minggu misalnya 1 hektarnya dapat 1,5 ton seperti itu. Itu orang tuh terus dapatnya 1,5 ton, tetapi bilangnya hitung itu jangan per minggu, hitung tuh per tahun. Lu itu sebenarnya orang seperti itu ngomongnya baru kenal sawit, baru nanam 1 hektar 2 hektar, belum paham. Orang itu ngitung per minggu, per minggu, per minggu atau per bulan. Nanti bisa dikalikan 1 bulan itu dapat kita sekian, jadi bisa dikalikan 1 tahun 12 bulan. Itulah nggak pahamnya manusia. Kadang-kadang dibilangnya nggak nyampe dari mana. Soalnya kalau 30 ton aja per tahun, sawit itu lebih dari, kalau dapatnya 1,5 per 2 minggu berarti 1 hektarnya 3 ton. 1 hektarnya 3 ton dapatnya pada musim trek, itu otomatis kalau 30 ton per tahun itu dapat, karena sawit itu 1 tahun sekali dia ada panen puncak yang 1 tonnya bisa 1 tonnya 1 hektarnya bisa tembus sampai 4 ton atau 3 ton panen per 2 minggu. Itu ada, otomatis ada. Nanti namanya sawit itu panen puncak. Kadang-kadang orang itu mengikut patokan, kebanyakan baca buku sih, makanya kebanyakan baca buku jadinya nggak paham mengenai sawit tuh. Kebanyakan baca buku dan cuma nonton video-video orang yang
yang dia itu cuma sekedar medion, dia tidak muat, tidak melihatkan timbangan pabrik yang tidak diperlihatkan. Nah seperti itu, kita itu kadang-kadang orang nonton cuma dinonton di video orang yang cuma sekedar teori, tidak menggunakan praktek secara langsung. Di sini makanya saya buat video ini, saya nggak bisa buat video itu yang saya sekedar ngomong seperti itu, nggak ada prakteknya, nggak ada apanya, praktek secara langsung saya ngerjakan sendiri atau anggota saya ngerjakan sendiri, saya nggak videokan, itu sangat ada yang kurang gitu. Sayanya pembohongan publik seperti itu ya teman-teman. Nah ini kalau seperti ini, bahkan saya setiap saya muat ke pabrik pasti saya kasih tim